Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 23061090008. Saya dari Prodi Tadrisipa semester 6 kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah, ruang lingkup, dan peranan mikrobiologi untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah mikrobiologi terapan yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Pada materi kali ini akan ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah mikrobiologi, yang kedua mengenai ruang lingkup mikrobiologi, dan yang ketiga mengenai peranan mikrobiologi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah mikrobiologi. Secara etimologi, kata mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil, bios yang artinya makhluk hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi mikrobiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup mikroskopis. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Beberapa ilmu dasar yang diperlukan untuk mendukung dalam memahami mikrobiologi antara lain ilmu fisika, kimia, dan biokimia. Mikrobiologi juga sering disebut sebagai ilmu praktik dari ilmu biokimia. Sejarah mikrobiologi. Dalam dunia mikroorganisme diawali dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1633 sampai dengan 1723. Pengamatan yang dilakukan oleh Anthony diantaranya pengamatan terhadap struktur mikroskopis biji, jaringan tumbuhan, dan invertebrata kecil. Penemuan terbesar pada zamannya dan diketahui sebagai dunia mikroorganisme yang disebut sebagai animalculus atau hewan kecil. Animalculus adalah berbagai jenis mikroorganisme yang sekarang kita ketahui sebagai protozoa, algae, homer, dan bakteri. Dalam sejarah mikrobiologi akan ada 8 pembahasan. Yang pertama ada konflik generation spontanea, yang kedua ada teori tentang fermentasi, yang ketiga ada penemuan bakteri berspora, yang keempat ada peran mikroorganisme dalam transformasi bahan organik, yang kelima ada penemuan kehidupan anaerob, yang keenam ada penemuan enzim, yang ketujuh ada mikroorganisme penyebab penyakit, dan yang terakhir ada penemuan virus. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup mikrobiologi. Seiring berjalannya waktu, mikrobiologi telah mengalami perkembangan yang pesat menjadi beragam ilmu, antara lain ilmu virologi, bakteriologi, mikologi, mikrobiologi pangan, dan lain-lain, di mana dalam ilmu-ilmu tersebut akan mempelajari mikroorganisme secara spesifik, rinci, dan menurut pemanfaatannya. Berbagai sifat mikroorganisme yang menjadikan alasan seringnya digunakan sebagai model penelitian di bidang genetika adalah karena memiliki sifat sangat sederhana, perkembangbiakan sangat cepat, dan adanya berbagai variasi metabolisme. Pada saat ini, penelitian berkaitan dengan mikroorganisme dilakukan secara intensif untuk mengetahui dasar fenomena biologi. Mikroorganisme juga dikenal sebagai sumber produk dan proses menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya, alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi dapat digunakan sebagai sumber energi. Di samping itu, strain-strain baru dari mikroorganisme yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika dapat menghasilkan bahan penting bagi kesehatan manusia seperti insulin. Mikroorganisme juga mempunyai potensi cukup besar dalam membersihkan lingkungan, misalnya lingkungan yang ketumpahan minyak di lautan atau residu herbisida dan inseksida di bidang pertanian. Mikroorganisme juga memiliki peran penting dalam lingkungan sebagai dekomposer dan dapat menghasilkan
substansi penting di bidang kesehatan maupun industri makanan. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai peranan mikrobiologi. Peranan mikrobiologi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya penggunaan mikroba dalam pembuatan makanan, seperti contohnya penggunaan bakteri asam laktat untuk pembuatan yogurt, penggunaan bakteri asam asetat untuk pembuatan vinegar, dan lain-lain. Lalu penggunaan mikroba di bidang kedokteran untuk mencegah, mengobati, dan memberantas penyakit karena mikroorganisme melalui imunisasi, antisepsis, dan lain-lain. Lalu ada penggunaan mikroba untuk proses-proses baru, misalnya karotenoid dan steroid oleh jamur. Lalu ada pembuatan enzim amilase, proteinase, peptinase, dan lain-lain. Lalu ada penggunaan mikroba dalam teknik genetika modern seperti pemindahan gen dari manusia, binatang, atau tumbuhan ke dalam sel mikroba, penghasilan hormon, antigen, antibodi, dan senyawa lain, misalnya insulin, interferon, dan lain-lain. Lalu penggunaan mikroba di bidang pertanian, misalnya untuk pupuk hayati atau biofertilizer, biopestisida, pengomposan, dan sebagainya. Lalu pada penggunaan mikroba di bidang pertambangan seperti proses leaching di tambang emas, desulfurasi, desulfurisasi untuk batu bara maupun untuk proses penambangan minyak bumi. Lalu yang terakhir ada penggunaan mikroba di bidang lingkungan, misalnya untuk mengatasi pencemaran limbah organik maupun anorganik termasuk logam berat dan xenobiotik. Demikian penyampaian materi mengenai sejarah, ruang lingkup, dan peranan mikrobiologi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.